Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira, pasti aku bisa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita mengikuti ibadah untuk sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat yang Engkau berikan pada kami. Engkau telah jagai kami, lindungi kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan ibadah untuk sekolah minggu, kiranya penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau sendiri yang akan menyertai kami semua Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah masih ingat enggak I will kita apa untuk bulan ini? Masih dong. Apa Kak Erti? Wow, I will penguasaan diri. Oke, betul, penguasaan diri. Laskar Kristus Siap. Yuk kita semua berdiri, kita menyanyikannya dengan gerakan. Oke, siap? Oke, Kak. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Penguasaan diri, tidak bertindak sesuka hati, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, melakukan perintah meskipun tidak suka, menahan diri untuk tidak cepat marah, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar, serta menjauhi hal-hal yang tidak benar. Siapa yang hari ini bersuka cita? Semua bersuka cita, amin? Amin. Kita akan lebih semangat lagi ya, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah
Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersukacita bersama. Saatnya kita akan membaca ayat di Mazmur 91. Mari kita baca, dalam hitungan ketiga kita akan mulai membaca. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Duduk yang manis, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kalau sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua agar kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bagiku, katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik.
menyembahmu di sepanjang hidup kami. Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami datang bersyukur. Yesus menyembahmu. Penyertaan Kami perlukan. selalu menyertai kami. Yesus, kami perlukan. Yesus, kami perlukan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan berkati kami semuanya, Tuhan lindungi kami, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kami mengucap syukur pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi kehidupan kami, para anak-anak-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan. Kiranya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 13. Silakan adik-adik dibuka Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Jadi satu pasal kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana, disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan
Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri. Itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga." Ayat 17, "Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Ayat 18, "Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan." Amin. Berbahagia adik-adik yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya setiap hari. Maka hidup adik-adik akan diberkati Tuhan. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang menguasai diri di dalam menentukan pilihan yang benar. Jadi maksudnya adalah memilih sesuatu harus menguasai diri, ya, tidak semaunya sendiri. Maksudnya seperti itu. Dan hari ini kita belajar tentang cerita Abraham dan Lot. Dari kedua orang ini kita akan belajar yang pertama adalah bahwa siapakah Lot itu. Ya, jadi Lot itu adalah keponakan Abraham. Abraham punya kakak namanya Haran. Ya, nah, anaknya Haran ini namanya Lot. Dan karena Haran meninggal dunia maka Lot ikut pamannya, omnya, yaitu Abraham. Kemana-mana Abraham pergi, Lot mengikuti. Jadi keluarga Bapak Abraham dan keluarga Lot ini sangat baik. Sama-sama beribadah kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi bahwa hidup itu adalah pilihan. Dan pilihan itu ada resikonya, ada konsekuensinya. Contoh, misalnya adik-adik akan PTS, ya, penilaian tengah semester. Minggu depan atau 2 minggu lagi akan ulangan. Adik-adik boleh memilih, saya memilih belajar atau saya memilih tidak belajar. Kalau saya memilih belajar, maka mengerjakan ulangan itu gampang karena sudah belajar. Nilainya bisa dijamin bagus. Tetapi kalau memilih tidak belajar, waktu mengerjakan kesulitan, nilainya tidak akan bagus. Ada konsekuensinya. Walaupun kadang-kadang pilihannya itu sulit. Misalnya begini, temennya bilang ke adik-adik, "Aku kasih contekan, nanti kamu tak kasih coklat." Adik-adik akan mikir, kalau saya ngasih contekan itu berdosa, tetapi saya dapat coklat. Tapi kalau saya tidak memberi contekan, itu tidak berdosa, tetapi saya dapat coklat. Nah, ini agak sulit. Loh, lah milihnya gimana, Kak? Ya milihnya enggak usah dicontek walaupun tidak dapat coklat. Karena mungkin tidak berkenan pada temannya, tapi Tuhan berkenan kepada adik-adik. Suatu hari ketika Abram dan Lot ini meninggalkan desanya, meninggalkan kotanya, kota Haran, kota Ur Kasdim, pergi ke daerah Kanaan. Karena Tuhan berjanji bahwa
tanah Kanaan ini akan menjadi milikmu. Sehingga dia pergi ke Kanaan. Tetapi beberapa lama di Kanaan terjadi kekeringan sehingga harus mengungsi. Abraham dan Lut mengungsi ke Mesir. Sesampai di Mesir, musim kering sudah selesai, kemudian kembali ke Kanaan. Cerita hari ini adalah cerita ketika Abraham dan Lot ini kembali dari Mesir ke Kanaan. Ayat 1 diceritakan bahwa maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Juga Lot bersama-sama dengan dia. Ketika Abraham dan Lut ini kembali ke tanah Kanaan, karena tanah Kanaan sudah mulai subur. Dan dengan membawa domba yang banyak, maka gembalanya ini menggembalakan di sana sampai pada suatu saat gembalanya ini berkelahi. Gembalanya Lot dan gembalanya Abraham ini berkelahi. Karena apa? Merebutkan rumput di sana. Wah, ini adalah untuk saya, katanya gembalanya Lut. Katanya gembala Abraham, wah ini untuk saya. Jadi berantem, berkelahi. Hari ini kita lihat bagaimana Lut memilih daerah yang menurut Lut itu baik. Tetapi kita lihat hasilnya bagaimana. Demikian juga ketika Abraham memilih daerah. Karena Abraham dan Lut ini akhirnya berpisah. Jadi Abraham yang sudah umur 75 lebih tahun ini bilang ke Lut, kalau gitu supaya kita tidak berkelahi, kamu pilih ke utara, saya pilih ke selatan. Kalau kamu memilih ke timur, saya milih ke barat. Artinya berpisah supaya tidak berkelahi. Hari ini kita belajar tentang memilih ini. Siapa yang bisa menguasai diri, itu akan diberkati Tuhan. Yang pertama, memilih itu jangan hanya mengandalkan mata jasmani saja. Kalau mengandalkan jasmani, mata jasmani saja, itu yang dilakukan oleh Lut. Yang dipilih oleh Lut, yang dilihat oleh mata jasmani saja. Kita baca adik-adik ayat 10. Kejadian 13 tadi. Lalu Lot melayangkan pandangnya. Jadi ketika disuruh milih, kamu milih yang sebelah sana atau sebelah mana? Lot melihat dari atas bukit itu. Dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Ya, di sana ada sungai Yordan, ya banyak airnya. Seperti taman Tuhan, subur. Seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Jadi tanahnya subur. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kelihatannya, loh ini milihnya benar. Dipilih tanah yang sangat subur. Tetapi kita lihat, Lot menilai hanya dengan mata jasmaninya. Padahal adik-adik, mata jasmani itu sering menipu. Ya, contohnya, bulan itu jauh apa dekat? Jauh loh ya, tapi kelihatan. Surabaya enggak kelihatan, itu jauh. Seolah-olah seperti itu. Ya. Padahal bulan itu jauhnya luar biasa tapi kelihatan. Orang pikir deket kalau enggak ngerti, kalau belum sekolah. Tapi adik-adik sudah sekolah jadi ya tahu bahwa bulan itu jauh. Kalau kita hanya melihat dengan mata yang kelihatan, belum tentu benar. Buktinya nanti kita lihat. Kelihatannya baik tetapi belum tentu benar. Untuk itu kita harus berusaha selain melihat secara jasmani, bisa melihat secara rohani. Loh caranya bagaimana Kak? Bapak Gembala mengajarkan DP2MI. Ya,
DPPMI. Ya, yang pertama itu doa, ya, kemudian P pertama itu puasa, P ketiga itu pujian, M itu menyembah, I itu iman. Supaya apa? Supaya pilihan kita tidak salah. Dan ketika Lot memilih di lembah Yordan, akibatnya apa? Akibatnya Lot, kota di sekitar Lot, Sodom dan Gomora ini dimusnahkan oleh Tuhan dan Lot terusir dari kota itu. Sedangkan Abram yang memegang janji Tuhan bahwa ya tanah ini adalah tanah yang diberikan Tuhan kepada kamu, di mana saja ya kamu ya akan diberkati Tuhan. Dan itu dipegang oleh Abram, sehingga kalau kamu ke timur ya saya ke barat. Dan ayat 14 dikatakan, setelah Lot berpisah dari Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan memang pada akhirnya Abram diberkati oleh Tuhan. Karena dia memegang janji Tuhan. Yang pertama, Lot hanya melihat dengan mata saja, mata rohaninya tidak melihat, akhirnya gagal mendapatkan berkat. Abraham sebaliknya, Abraham pegang janji Tuhan dan diberkati Tuhan. Yang pertama harus melihat tidak hanya dengan mata jasmani saja. Yang kedua, jangan lambat bertindak untuk melakukan firman Tuhan. Ini penting. Kalau kita dapat firman Tuhan, segera dilakukan. Jangan berlambat-lambat. Pelajaran hari ini, Lot ini sangat lambat untuk melakukan firman Tuhan. Di Kejadian 19 ayat 15 dibacakan oleh kakak. Kejadian 19 ayat 15 sampai 17, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Sodom dan Gomora karena jahat, Sodom itu banyak kejahatan, Gomora juga banyak kejahatan, maka Tuhan akan membakar kota Sodom dan Gomora. Tetapi perhatikan ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Jadi karena kota ini mau dihanguskan oleh Tuhan, Lot ini harus segera pergi. Tetapi Lot ini lambat. Dia tidak segera pergi. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Ini malaikat. Ya. Sebab Tuhan tidak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Itu seperti diseret. Ya, ayo kamu harus keluar dari kota ini. Tuhan mengasihi kamu. Dan dua malaikat ini memegang tangan dari istri dan anaknya, dibawa keluar kota supaya selamat. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Tuhan masih mengasihi Lot. Walaupun sudah ngambil pilihan yang salah, tetapi Tuhan masih mengasihi dan malaikat membawa keluarga ini keluar dari kota. Lot diperintahkan untuk segera keluar kota, tetapi Lot berlambat-lambat. Hampir saja ikut hangus. Sayangnya istri Lot menoleh ke belakang. Ya, ini menoleh ke belakang sehingga tidak terselamatkan, menjadi tiang garam. Respon terhadap setiap perintah Tuhan, lambat atau cepat,
akan menentukan hasilnya. Lot ini lambat, sementara Abram cepat. Ya. Lot lambat, sehingga hampir saja meninggal dunia, hangus bersama dengan kota Sodom dan Gomora. Penting untuk tidak lambat melakukan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan langsung dilakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang sangat penting adalah tidak kompromi dengan keadaan. Ya, jangan keadaan itu mengacaukan keputusan kita untuk mengambil keputusan yang benar. Dari ayat 12 dan 13 dari Kejadian 13 tadi dikatakan Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi perhatikan, Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Keadaan pada waktu itu memang melihat lembah Yordan itu luar biasa. Dan itu mempengaruhi Lot. Sehingga Lot memilih lembah Yordan, tetapi dia tidak memikirkan bahwa ada kota Sodom di sebelahnya. Itu yang jahat, orang-orangnya jahat. Lot sebenarnya mengetahui bahwa Sodom itu bukan daerah yang baik. Tetapi karena ia melihat bahwa kota itu sangat menjanjikan, maka Lot berkompromi dengan keadaan. Ya. Keadaannya kelihatannya baik, ya. Dia pilih itu. Dia mengabaikan yang kota Sodom yang jahat ini. Tetapi sebenarnya adik-adik, orang yang tinggal di lingkungan yang jahat itu menderita. Kenapa menderita? Karena Lot kaya tetapi penuh dengan ketakutan dan penderitaan, takut dijahatin sama orang Sodom. Loh, terus bagaimana Kak yang benar? Yang benar adalah kita harus tinggal di tengah-tengah orang yang juga benar di hadapan Tuhan. Kita baca Mazmur 1. Pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan dengan orang fasik, yang tidak berdiri di tengah-tengah orang berdosa dan tidak duduk di kumpulan pencemooh. Artinya bagaimana? Artinya yang berjalan dengan orang yang benar, yang berdiri dekat orang benar, yang duduk dekat orang benar akan berbahagia, akan diberkati Tuhan. Jadi pastikan adik-adik dalam kehidupan sehari-hari, ya, kalau berjalan, bergaul itu dengan orang yang benar. Kalau duduk-duduk itu dengan orang yang benar. Kalau sedang ngobrol berdiri dengan orang benar. Karena dengan demikian Mazmur 1 ayat 1, hidup kalian akan diberkati oleh Tuhan. Ada 3 poin yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, menguasai diri dalam pilihan itu sangat penting. Adalah tidak hanya mengandalkan mata jasmani, tetapi mata rohani. Yang kedua adalah memberikan respon yang cepat kepada firman Tuhan. Yang ketiga adalah tidak kompromi dengan keadaan. Kalau kita melakukan ketiga hal ini, yang prakteknya adalah dalam doa, dalam puasa, pujian, menyembah, dan dengan iman, maka kehidupan adik-adik
kehidupan kakak akan diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman hari ini itu akan memberkati adik-adik semua dan juga kakak. Ayat hafalannya Mazmur 1 ayat 1. Silakan dibuka Mazmur pasal 1 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Amin. Mari kita berdoa, adik-adik. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu. Engkau terus mengajar kami ke dalam kebenaran demi kebenaran. Abraham yang tidak mengambil keputusan, yang memilih dengan benar oleh karena menguasai dirinya. Abraham yang respon cepat dengan firman Tuhan. Abraham yang tidak terpengaruh dengan keadaan, hidupnya diberkati. Sedangkan Lot yang memilih dengan semaunya sendiri, yang tidak respon dengan firman Tuhan, yang melihat keadaan, tidak diberkati. Tuhan, Engkau memberkati kami semuanya, para anak-anak-Mu, adik-adik kami, supaya dapat memilih seperti Abraham yang telah memilih yang benar, sehingga kehidupan kami akan diberkati. Terima kasih Bapa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Yuk kita siapkan persembahannya ya. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami semua untuk bisa menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar kami bisa selalu menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu dengan OVO, GoPay, Dana, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB Niaga sebagai berikut. Bisa juga dengan mobile banking BCA dengan cara berikut. Dan apabila Bapak Ibu mau transfer melalui BCA, bisa atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor rekening 0180508023. Untuk transfer mata uang asing, OCBC NISP, TBK Cabang Ahmad Yani Sidoarjo, nomor akun 55181000115 atas nama Willy Joseph Chandra. Swift code NISP IDJA. Screenshot bukti transfer ke petugas gereja ke nomor WA 088 33 2623. Terima kasih untuk taburannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita sama-sama bangkit berdiri kembali ya. Kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama angkat jempolnya ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya
kasih setiamu Tuhan, Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kami lihat kasih-Mu tetap Tuhan. kulihat kasih-Mu, Tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi angkat kedua jempolmu. Tuhan Yesus baik, Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi katakan, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, di akhir ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita menerima berkat Tuhan. Angkat tanganmu. Jika pada hari ini adik-adik mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dengan setia, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka hidup adik-adik pasti diberkati Tuhan. Diberkatilah seluruh aspek kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah masa depanmu. Masa depan adik-adik adalah masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan. Dijadikan Tuhan berhasil, adik-adik akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah adik-adikmu, kakak-kakakmu. Seluruh keluargamu diberkati Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Adik-adik yang percaya bersama kakak katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.